Hai guys, selamat tahun baru. Di tayangan kali ini, akan kita bundel beberapa video pendek bulan Desember. Selamat menikmati ya. Gunung meletus merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Magma adalah cairan pijar yang terdapat di dalam lapisan bumi dengan suhu yang sangat tinggi, yakni diperkirakan lebih dari 1000 derajat Celcius. Gunung berapi yang akan meletus dapat diketahui melalui beberapa tanda. Antara lain, suhu di sekitar gunung naik, mata air menjadi kering, sering mengeluarkan suara gemuruh, kadang disertai getaran gempa, tumbuhan di sekitar gunung layu, binatang di sekitar gunung bermigrasi atau mengungsi. Di beberapa pantai di Indonesia, ada benda yang sering disebut sebagai pemecah ombak atau tetrapods. Pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa bentuk pemecah ombak seperti itu? Kenapa nggak berbentuk love atau bentuk lain yang bikin pemandangan makin indah? Eits, ternyata ada penjelasannya loh guys. Ombak yang selalu ada di pantai akan membentur bagian tepi pantai dengan sangat keras. Terlebih lagi saat ombaknya tinggi, ombak itu menyimpan energi yang sangat besar. Nah, ketika pemecah ombak ditata secara sambung menyambung, mereka akan bekerja untuk membentuk batas yang memiliki celah. Ketika ada ombak yang sampai pada bagian tetrapods, energi yang dibawa oleh ombak akan diserap sebagian. Bentuk pemecah ombak yang sekarang ini ada dianggap sebagai yang terbaik. Ada celah di antara pemecah ombak yang satu dengan yang lainnya. Celah ini memungkinkan sebagian air yang mengalir di sekitarnya, bukan malah melawan. Mungkin kamu bertanya kenapa energi besar dari ombak harus dipecah? Hal ini bertujuan untuk melindungi bagian tepi pantai dari kerusakan yang timbulkan oleh ombak yang terlalu besar. Beberapa wilayah di dunia ini yang terkenal memiliki tetrapods dalam jumlah besar adalah Jepang dan India. Di kota Pacitan, ada juga loh. Lihat aja di dermaganya. Kamu bisa bandingkan ukuran tubuh kamu dengan besarnya tetrapods itu. Oh iya, tetrapods ini berasal dari Perancis. Kayu gaharu banyak digunakan masyarakat Timur Tengah sebagai pengharum ruangan. Mereka juga menganggap kayu gaharu sebagai simbol prestis bagi si pemilik rumah. Kayu gaharu menjadi sangat mahal setelah menjadi gupal. Gupal mengandung getah dan getah inilah yang kemudian membuat kayu gaharu menjadi khas, unik, dan mengeluarkan aroma wangi. Memiliki karakteristik bau yang khas, membuat kayu gaharu banyak dimanfaatkan di berbagai bidang. Bukan hanya sebagai pengharum ruangan, kayu gaharu di berbagai negara seperti di Jepang, Tiongkok, dan Amerika dijadikan sebagai bahan baku industri kosmetik. Tak hanya itu, teksturnya yang kuat dan bentuk batangnya yang unik juga kerap dijadikan aneka ragam kerajinan. Tak heran jika kayu langka ini memiliki nilai ekonomi yang fantastis. Kayu gaharu dengan kualitas yang baik bahkan bisa dibanderol dengan harga mencapai puluhan juta per kilogramnya. Ternyata yang bermanfaat dari pohon gaharu tak hanya resin atau gupalnya saja, melainkan semua bagian pohon tersebut bisa dimanfaatkan. Mulai resin, batang, hingga daunnya semua memiliki khasiat dan manfaatnya masing-masing. Batang gaharu misalnya, bisa diolah menjadi minyak atsiri dan daunnya juga bisa diolah sebagai teh herbal yang sangat berkhasiat. Seiring dengan perkembangan teknologi, kini beberapa negara seperti Cina, Singapura, Korea, Jepang hingga Amerika Serikat mulai mengembangkan gaharu sebagai obat penghilang stres, gangguan ginjal, sakit perut, asma, hepatitis bahkan sebagai antibiotik untuk penyakit TBC. Kayu gaharu umumnya dapat tumbuh tinggi hingga 35-40 meter dengan diameter batang mencapai 60 cm. Kayu gaharu banyak tersebar di hampir seluruh kawasan hutan Indonesia terutama di Sumatera, Kalimantan, Jambi hingga Papua. Solstice atau solstice secara harfiah berasal dari kata Latin, sol, yang berarti matahari, dan sistere, yang berarti berdiri diam. Fenomena solstice atau fenomena titik balik matahari adalah peristiwa astronomi dilansir dari laman earthsky.org. Hal ini disebabkan oleh kemiringan sumbu bumi dan gerakan orbitnya ketika mengelilingi matahari.
Fenomena solstice Desember atau fenomena titik balik selatan matahari akan terjadi sebentar lagi. Pada waktu itu matahari akan berada di titik paling selatan terhadap ekuator langit jika diamati oleh pengamat di permukaan bumi. Peristiwa ini bisa terjadi setiap tahunnya. Namun bagi mereka yang tinggal di bagian bumi sebelah utara seperti Amerika Serikat, Kanada, Jepang, China dan Rusia, fenomena solstice akan menjadi hal yang penting. Karena titik balik matahari di bulan Desember akan menandai malam terpanjang dan siang terpendek dalam setahun. Makan adalah kegiatan rutin sehari-hari yang sangat penting. Sebab, makan adalah salah satu ciri-ciri makhluk hidup untuk bertahan hidup. Karenanya, peralatan makan adalah benda yang mudah kita temukan di rumah. Salah satu alat makan yang wajib dimiliki adalah sendok. Sendok berguna untuk mengambil dan menyuapkan makanan ke dalam mulut. Menariknya, sendok adalah salah satu hasil penemuan yang bisa mengubah dunia. Sebab, dulu orang-orang banyak makan menggunakan tangan langsung. Sejak ditemukannya sendok, orang-orang mulai menggunakan alat untuk makan. Sendok membuat tangan tidak kotor karena bersentuhan langsung dengan makanan. Ini sering dianggap sebagai salah satu cara yang lebih bersih untuk menyantap makanan. Sendok juga berguna untuk mengambil makanan yang panas, berkuah, dan makanan yang mudah jatuh apabila diambil dengan tangan. Sendok merupakan alat makan tertua di dunia. Sendok telah digunakan sejak zaman Paleolitik atau sekitar 50.000 hingga 100.000 tahun lalu. Penggunaan sendok ini dibuktikan oleh para arkeolog atau ahli kebudayaan masa lalu. Selain itu, banyak teks kuno yang menceritakan penggunaan sendok. Sendok mulai digunakan sejak peradaban Mesir ke India hingga Tiongkok. Mulanya, sendok dibuat menggunakan benda alami seperti cangkang kerang laut atau batu yang mudah dibentuk. Sendok alami ini belum punya pegangan seperti sendok modern seperti sekarang. Seiring berjalannya waktu, masyarakat kuno mulai mengubah dan memberi pegangan pada sendok. Menariknya, sendok dengan pegangan awalnya digunakan sebagai alat ritual keagamaan di Mesir kuno sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Sendok berpegangan pertama ini terbuat dari gading gajah, kayu, dan batu. Kaum perempuan biasanya tidak asing lagi dengan produk Pertamina 1 ini. Kebutuhan memasak manusia zaman milenial yang paling utama adalah gas LPG, meskipun beberapa beralih ke listrik. Gas LPG masihlah primadona tak terkalahkan. Gas LPG atau liquefied petroleum gas sebenarnya berbentuk cair. Ketika keluar dalam suhu normal, barulah ia berbentuk gas. Gas inilah yang dipakai untuk memasak ibu-ibu Indonesia. Berat gas sebenarnya cukup jauh dari berat yang ditampilkan. Misalkan tabung gas 3 kg, yang 3 kg hanyalah isi gas. Tabung gas memiliki berat tersendiri, sehingga jika ditotal berat tabung plus isi adalah 8 kg. Ketika terjadi kebocoran gas, jangan panik, lepaskan regulator dari gas LPG, lalu bawa tabung gas tersebut ke ruang terbuka. Jangan sekali-kali menghidupkan lampu atau korek api, itu akan memicu terjadinya kebakaran. Yuk pakai gas LPG secukupnya, karena dengan menghemat gas LPG, kita juga ikut dalam membantu pengurangan kerusakan alam akibat pertambangan gas dari alam. Cheers!